Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarul Sahbani akan membuat video mengenai tugas tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, langsung saja kita kepada makalah pertama, yakni Sejarah Peradaban Islam. 1. Sejarah. Sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kejadian dan peristiwa benar yang terjadi pada masa lampau. Sedangkan menurut istilah ialah sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa lampau. 2. Peradaban. Peradaban menurut KBBI ialah sesuatu yang merujuk pada tahap kemajuan dan pencapaian tingkat tinggi dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan organisasi sosial. 3. Kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah keseluruhan praktik atau norma atau nilai-nilai dan ekspresi budaya yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ini mencakup segala aspek kehidupan masyarakat Muslim seperti agama, seni, arsitektur, sastra, pakaian, kuliner, dan tradisi-tradisi kultural yang terjadi dalam konteks keislaman. Periodisasi peradaban Islam. Periodisasi peradaban Islam adalah pembagian sejarah peradaban Islam ke dalam berbagai periode yang mencerminkan perkembangan dan perubahan signifikan dalam peradaban tersebut. Metode studi sejarah Islam. Metode studi sejarah Islam adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perkembangan sejarah Islam. Berikut adalah beberapa metode sejarah Islam yang umum digunakan. 1. Metode deskriptif. 2. Metode komparatif. 3. Analisis sintetis. Dan 4. Metode interdisipliner. Makalah kedua, bangsa Arab pra-Islam. Kondisi sosial politik bangsa Arab bila dilihat dari sisi sosiologis dan antropologis, bangsa Arab mempunyai tingkat solidaritas dan budaya yang tinggi. Tingkat solidaritas bisa dilihat dari kehidupan bangsa Arab yang di padang pasir, yaitu kaum Badui. Mereka mempunyai perasaan kesukaan yang sangat tinggi. Kabilah atau suku itulah yang mengikat warganya dengan ikatan darah atau keturunan atau ikatan kesukuan. Kabilah itulah yang mewajibkan melindungi warganya dan melindungi orang yang menggabungkan diri atau meminta perlindungan kepadanya. Kedua, kondisi sosial ekonomi bangsa Arab sejak zaman pra-Islam. Para pedagang atau pebisnis bangsa Arab memiliki beberapa hubungan komersial dengan orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang atau pebisnis yang hidup dan beraktivitas ekonomi di wilayah sekitar Jazirah Arab. Terlepas dari perdebatan klasik mengenai loyalitas atau internasionalitas perekonomian bangsa Arab pra-Islam, sejumlah sumber menyebutkan bahwa wilayah Arab bagian barat sudah terlibat dalam aktivitas perdagangan, baik jalur darat maupun laut. C. Kondisi sosial moral bangsa Arab. Kebiasaan buruk bangsa Arab jahiliyah dalam kehidupan sosial era jahiliyah sangatlah buruk, di mana perburukan menjadi hal biasa. Pelacuran adalah hal yang normal, bahkan seorang anak bisa menikahi ibu tirinya. Selain itu, pertempuran antara suku sering terjadi, kecuali pada bulan tertentu yang diharamkan. Untuk keterhinaan paling parah menyasar pada perempuan. Perempuan pada masa Arab jahiliyah diperlakukan seperti benda mati. Pelacuran juga membuat perempuan seperti tidak ada harganya. Itulah kondisi moral pada bangsa Arab jahiliyah. 4. Kondisi sosial budaya masyarakat Arab sebelum zaman pra-Islam. Kebudayaan masyarakat Arab dalam pra-Islam
Yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Negeri yang Makalah ketiga, yakni masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin, yakni mulai tahun 11 Hijriah sampai 41 Hijriah atau 632 Masehi sampai 661 Masehi. 1. Sejarah pendidikan masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq atau khalifah pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah hendak wafat, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam masjid, imam salat, sebab salat merupakan salah satu kegiatan agama yang terpenting. Masa awal kekhalifahan Abu Bakar diguncang pemberontakan oleh orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang yang enggan membayar zakat. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar memutuskan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak yang mengacaukan keamanan dan mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpang dari ajaran Islam. 2. Sejarah pendidikan Islam masa Umar bin Khattab. Setelah masa jabatan Abu Bakar As-Siddiq, dilantiklah Umar bin Khattab. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menunjuk penggantinya agar supaya tidak terjadi perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq tersebut ternyata diterima masyarakat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Makalah keempat, yakni masa pemerintahan dinasti Umayyah Timur, tahun 41 sampai 132 Masehi, Hijriah, atau 661 Masehi sampai 749 Masehi. 1. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Ia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Kekuasaan dinasti Umayyah terhitung kurang lebih 90 tahun. B. Khalifah dinasti Umayyah. Muawiyah ibn Abu Sufyan, Yazid ibn Muawiyah, Muawiyah ibn Yazid, Marwan ibn Hakam, Malik ibn Marwan, Walid ibn Abdul Malik, Sulaiman ibn Abdul Malik, Umar ibn Abdul Aziz, Yazid ibn Abdul Malik, Hisham ibn Abdul Malik, Walid ibn Yazid, Yazid ibn Walid, Marwan, dan pemimpin-pemimpin terkenal yang berperan memajukan dinasti Umayyah. Masa kemajuan dinasti Umayyah. Menurut George Zaidan, beberapa kemajuan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan antara lain: 1. Pengembangan bahasa Arab. 2. Marbat kota pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu dinamakan Marbat, dan kota satelit dari Damaskus. Makalah kelima, yakni masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah, tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 749 sampai 1200 atau 1258 Masehi. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdullah Abbas As-Saffah ini berlangsung sekitar 5 abad. Berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan ide
atau pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudaranya atau keturunannya. Sebelum berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dan yang lainnya, yang mempunyai kedudukan tersendiri dan memainkan perannya untuk membangun kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Para khalifah dinasti Bani Abbasiyah adalah 1. Khalifah Abu al-Abbas as-Saffar 750-754. Dia adalah khalifah pertama dinasti Abbasiyah yang berperan dalam pengulingan dinasti sebelumnya atau dinasti Umayyah. Ia memulai masa pemerintahan Bani Abbasiyah. 2. Khalifah Harun al-Rasyid 786-809 Hijriah. Dia dikenal sebagai salah satu khalifah paling terkenal dalam sejarah Islam. Di bawah pemerintahannya, Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan budaya, ilmu pengetahuan, dan kekayaan. Makalah ke-6, yakni peradaban Islam di Spanyol. Proses masuknya Islam di Spanyol. Umat Islam sebelum menaklukkan Andalusia terlebih dahulu menduduki Afrika Utara dan berhasil menjadikan sebagai salah satu provinsi dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Walid 705-715 Masehi, mengangkat Musa bin Nusair untuk menjadi gubernur Afrika Utara. Penaklukan Andalusia pertama kali oleh Tarif bin Malik yang menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dan Eropa. Beliau membawa kurang lebih 500 pasukan dengan 4 buah kapal. Dalam penyerbuan ini, kaum muslimin tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Alhasil, kaum muslimin kembali ke Afrika Utara dengan membawa banyak sekali harta rampasan perang. Khalifah Islam yang berperan dalam peradaban Islam di Spanyol. 1. Tarif bin Malik. Pertama, pada tahun 710 Masehi, tentara muslim dengan sejumlah 500 orang dipimpin oleh Tarif bin Malik mengawali ekspedisinya. Ia mendarat di sebuah tempat yang akhirnya dinisbatkan pada namanya Semenanjung Tarifah. Tarif bin Malik berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Sekian dari tugas tengah semester dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.